kau bisa masak atau jadi masakan. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Pak Suroso dulunya hanya buruh cuci piring di sebuah depot kecil dekat stasiun Pekalongan. Gajinya tak seberapa, dan istrinya mulai sakit-sakitan. Anak sulungnya putus sekolah karena tak ada biaya. Hidup mereka sempit, pengap, dan nyaris tanpa harapan. Namun semua berubah drastis sejak ia menghilang selama 3 hari. Lalu kembali dengan satu gerobak mie ayam kayu yang tampak baru, tapi berbau apek seperti bangkai yang sudah mengering. Warung mie ayam, resep warisan, enak dan murah. Begitu tulisan yang terpampang di atas spanduk kuning lusuh yang digantungkan di gerobak itu. Lokasinya ia pilih di sudut jalan sepi, tak jauh dari makam belakang Kauman yang terkenal angker. Orang-orang kampung awalnya menertawakan niat Pak Suroso, tapi ketika ia mulai membuka lapak, terjadi keanehan. Hari pertama, hanya satu orang mampir. Seorang tukang becak tua yang biasa mangkal di dekat makam. Ia memesan semangkuk mie ayam. Pak Suroso tampak gugup saat pertama kali memasak. Ia membuka kuali besar yang tertutup kain hitam dan menggodek-godek mie dengan tangan gemetar. Tak seorang pun tahu bahwa malam sebelumnya ia telah meneteskan darah jarinya ke dalam kuali, sesuai syarat dari makhluk yang ia temui di hutan Rogo Jembangan. Saat tukang becak itu menyuap sendokan pertama, ia terdiam, lalu menyuap kedua, ketiga, dan habis dalam sekejap. Namun, mata lelaki tua itu perlahan melotot, seakan melihat sesuatu yang tak kasat mata. Ia gemetar, menatap ke belakang gerobak Pak Suroso, lalu terjatuh dari bangku sambil mengigau. Ada perempuan, rambutnya api semua. Ia dibawa warga ke rumah sakit, namun tak pernah kembali waras. Ia hanya bisa duduk dan tertawa kecil sambil mencabuti rambutnya sendiri. Hari kedua, 5 orang mampir. Semua mengaku mie ayam Pak Suroso rasanya luar biasa, seperti ada aroma yang bikin nagih, kata salah seorang. Tapi satu di antaranya mengalami mimpi aneh malam harinya. Dalam mimpi itu, ia duduk di meja warung yang sama, tapi semua pelanggan lain adalah mayat membusuk, dan penjualnya bukan Pak Suroso melainkan seorang wanita tinggi besar dengan wajah yang hanya terdiri dari mulut dan rambut menyala. Hari ketiga, warung itu mulai ramai. Antrean mengular. Bahkan ada yang datang dari luar kota karena mendengar kabar dari media sosial. Aneh memang, sebab tak ada satupun dari mereka yang benar-benar memotret mie ayamnya. Setiap yang mencoba, hasil fotonya kabur atau muncul gambar sosok lain yang tak dikenali di latar belakang. Namun Pak Suroso hanya tersenyum tipis setiap malam. Ia selalu menutup warung tepat pukul 8 malam, bukan karena lelah, tapi karena itulah permintaan penontonnya, makhluk yang ia temui di malam hujan lebat di tengah hutan yang memberinya resep dan kuali hitam tua itu. Satu syarat, mangkuk pertama setiap hari tidak boleh dijual, harus dipersembahkan. Namun pada hari keempat, karena kelaparan dan pengaruh istri yang mengeluh soal modal, ia melanggar. Seorang pemuda dari Semarang datang pagi-pagi dan memaksa membeli mie pertama karena harus buru-buru. Dengan sedikit ragu, Pak Suroso menyajikannya. Saat mangkuk itu diserahkan, angin berdesir kencang, padahal matahari bersinar cerah. Pemuda itu memakannya lahap dan menghilang. Benar-benar menghilang, bukan pulang, bukan kabur. Ia pergi begitu saja, seakan ditelan bumi. Ponselnya tertinggal di meja, dengan kamera yang terbuka mengarah ke wajahnya saat suapan terakhir. Warga membuka galeri ponsel itu. Ada satu foto terakhir. Wajah pemuda itu tersenyum, tapi di balik bahunya terlihat sesosok makhluk tinggi dengan rambut merah menyala menatap lurus ke kamera. Pak Suroso panik. Malam itu ia kembali ke dapur warungnya dan menemukan kuali hitam berdarah. Cairan merah itu menetes ke lantai, membentuk huruf-huruf Jawa kuno. Ia tak bisa membacanya, tapi mengerti maksudnya. Batas telah kau langgar. Korban harus diganti. Besok paginya, anak bungsunya hilang dari tempat tidur. Tak ada jejak, hanya bau arang dan sisa mie yang menempel di spray. Sejak saat itu, Pak Suroso tak pernah lagi menjual mie pertama. Setiap pagi, ia menaruhnya dalam mangkuk khusus
dibungkus kain mori, dan diletakkan di pojok belakang dapur, di bawah foto almarhum ayahnya. Mangkuk itu selalu kosong keesokan harinya. Dan setiap kali ia membuka penutup kuali, ia bisa mendengar suara-suara kecil bisikan, tangisan, atau terkadang tawa perempuan yang membuat bulu kuduk berdiri, namun warungnya makin ramai. Dalam 3 bulan, ia membeli rumah baru, bahkan mulai membuka cabang, tapi semua karyawannya diberi peringatan keras. Jangan pernah makan mie dari mangkuk pertama, dan jangan pernah mengintip dapur saat malam hari. Sayangnya, ada satu pegawai baru Remy, anak muda dari Batang yang penasaran. Ia ingin tahu kenapa bosnya selalu membawa mie pertama ke pojok dapur, lalu mengunci pintu. Ia mengendap. Malam itu, membuka celah pintu kayu, dan melihat Pak Suroso sedang duduk bersila di depan mangkuk, membacakan doa dalam bahasa aneh, sambil tubuhnya diterangi cahaya merah dari sesuatu yang berdiri di sudut ruangan, sesuatu yang tinggi. Rambutnya menyala, dan matanya bukan mata manusia. Esok paginya, Remy ditemukan tak sadarkan diri di depan pintu dapur. Matanya membiru, mulutnya robek, seperti sedang menjerit sangat keras. Ia dirawat, tapi sejak itu tak bisa berbicara. Hanya menulis satu kalimat di kertas, berulang kali, mie pertama itu milik dia, milik dia, milik dia. Sampai hari ini, warung mie ayam Pak Suroso masih berdiri di Pekalongan. Ramai, menguntungkan. Tapi orang-orang setempat tahu, jangan datang terlalu pagi. Biarkan mie pertama itu untuk yang punya. Dan jika kau melihat ada mangkuk yang tersisa tanpa nama di pojok warung, jangan pernah mendekat. Karena bisa jadi itu adalah milik yang belum sempat dimakan dan kau bisa jadi gantinya. Hari itu hujan turun seperti sedang mencuci langit. Langit Pekalongan gelap sejak pagi, seperti menandai sesuatu yang buruk akan terjadi. Pak Suroso, yang biasanya ceria setiap pagi membuka warung, tampak murung. Wajahnya pucat, mata cekung, dan bibirnya tak berhenti komat kamit sejak subuh. Sejak malam sebelumnya, suara-suara dari balik kuali hitam di dapur warungnya makin keras, bukan hanya bisikan, tapi suara tangis, jeritan anak kecil, dan tawa perempuan yang menusuk telinga. Anak bungsunya, Fadil, baru berusia 8 tahun. Anak ceria yang suka membantu ibunya menyiapkan bawang goreng atau mengambil mangkuk. Namun sejak malam itu, malam saat Pak Suroso melanggar aturan dan menyajikan mangkuk mie pertama kepada orang lain, Fadil menjadi pendiam. Ia mulai mengigau saat tidur, menyebut-nyebut ibu api dan perempuan yang tinggal di dalam kuali 3. Malam berturut-turut, Fadil terbangun sambil menjerit. Di pagi keempat, ia menjilen. Kamarnya terkunci dari dalam, tapi kosong. Di atas ranjang hanya ada semangkuk mie ayam yang masih hangat, uapnya mengepul, dan ada sehelai rambut panjang terbakar yang menempel di atas mie itu. Istri Pak Suroso, Bu Sumi, histeris. Ia menyalahkan suaminya, menuduhnya terlibat dalam ilmu hitam. Tapi Pak Suroso hanya duduk di depan kuali besar itu, wajahnya kosong, bibirnya gemetar. Ayah tahu, Fadil adalah bayaran. Dia sudah mengambilnya, gumamnya pelan, sebagai ganti yang pertama. Selama berhari-hari, polisi dan warga mencari Fadil. Mereka menyisir sungai, sumur, bahkan kuburan. Tapi nihil. Tak ada jejak, tidak ada. Dan anehnya, hanya 2 hari setelah Fadil hilang, warung mie ayam Pak Suroso justru jadi viral. Seorang food vlogger terkenal tak sengaja mampir dan memuji rasanya setinggi langit. Dalam video yang diunggah, ratusan ribu penonton terpukau oleh mie ayam yang terlihat berkilau seperti disiram minyak emas. Komentar netizen penuh pujian, tapi ada satu komentar yang muncul dan langsung menghilang. Mie-nya enak, tapi kenapa di balik gerobaknya ada anak kecil yang berdiri tanpa mata? Video itu dihapus keesokan harinya. Si food vlogger menghilang tanpa kabar, dan kanal YouTube-nya ditutup. Bu Sumi sejak itu menjadi linglung. Ia duduk di ruang tamu seharian, menatap ke arah dapur yang selalu tertutup. Kadang ia tertawa sendiri, kadang menangis. Kadang ia bicara pada kursi kosong, seperti sedang menyuapi seseorang. Suatu malam, ketika warung ditutup lebih awal karena hujan besar, Pak Suroso mendengar suara ketukan dari dalam kuali, seperti kuku kecil yang menggaruk-garuk logam dari dalam. Ia membuka tutupnya perlahan dan
mendapati uap pekat yang bukan uap biasa. Uap itu membentuk wajah Fadil, wajah anaknya sendiri, menangis tanpa suara, matanya kosong. Lalu wajah itu ditarik ke dalam oleh tangan bersisik hitam dengan kuku panjang dan berapi. Pak Suroso jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Keesokan paginya, ia pergi ke pasar untuk membeli sesajen. Ia kembali ke hutan Rogo Jembangan membawa kepela, ayam hitam, bunga 7 rupa, dan 1 mangkuk mie ayam pertama yang selama ini ia persembahkan setiap pagi. Ia memohon agar anaknya dikembalikan, tapi hutan hanya menjawab dengan bisikan. Tumbal pertama adalah bukti ikatan. Ibumu akan menyusul jika kau lalai lagi. Malam berikutnya, Bu Sumi kerasukan. Tubuhnya gemetar seperti kena setrum. Mulutnya mengeluarkan suara lelaki dan perempuan bersamaan. Ia berbicara dalam bahasa yang tak dikenali. Lidahnya menjulur panjang, matanya melotot. Lalu ia tertawa terbahak-bahak hingga suaranya berubah menjadi isakan. Aku kedinginan di dapur. Ya, ucapnya lirik. Tapi suara itu bukan suara Bu Sumi. Itu suara Fadil. Pak Suroso menangis dan memeluk tubuh istrinya yang kejam. Setelah malam itu, Bu Sumi tak pernah lagi bicara. Ia hanya duduk di kursi rotan, menatap dinding, sambil menggenggam mangkuk kecil kosong. Warung tetap buka, pembeli makin ramai. Bahkan kini, antrean mengular hingga 2 gang. Para tetangga hanya berbisik pelan. Tak ada yang berani menegur. Mereka tahu, Pak Suroso bukan lagi manusia biasa. Setiap pagi, pukul 5 tepat, 1 mangkuk mie ayam diletakkan di altar kecil dekat dapur. Di sana, asap dupa mengepul, dan suara tangisan anak kecil terkadang terdengar samar dari balik tembok. Namun ada satu kebiasaan baru, Pak Suroso kini selalu menyimpan sepotong rambut terbakar dalam mangkuk persembahan, sebagai pengikat, sebagai penanda bahwa ia tak akan lupa. Fadil adalah harga yang dibayar, dan jiwa itu masih mengintip dari balik uap panas kuali. 2 tahun berlalu sejak hilangnya Fadil dan membisunya Bu Sumi. Warung mie ayam Pak Suroso bukan lagi sekadar warung kaki 5. Kini, ia membuka cabang di 3 titik kota Pekalongan, di dekat alun-alun, kawasan Poncol, dan 1 lagi di arah Wiradesa. Semuanya ramai, bahkan banyak pelanggan tetap dari luar kota rela antre berjam-jam demi mencicipi mie ayam yang digadang-gadang sebagai terenak se-Jawa Tengah. Tapi semua itu menyisakan pertanyaan yang tak pernah dijawab terang-terangan. Dari mana asal daging ayamnya? Warung Pak Suroso tak pernah kehabisan daging. Bahkan saat harga ayam melonjak dan para pedagang lain mengeluh kekurangan pasokan. Dalam sehari, ia bisa menghabiskan lebih dari 60 ekor ayam. Namun tak satu pun terlihat proses pemotongan atau pengolahannya di warung. Semua bahan seolah muncul begitu saja di dapur, segar, bersih, dan dalam jumlah cukup. Tetangganya yang tinggal persis di samping rumah utama, Pak Suroso Basamintun, seorang janda tua yang terkenal suka mencatat kejadian aneh, mulai merasa curiga. Ia sering mencium bau amis seperti darah segar di tengah malam. Bau itu datang dari bawah rumah Pak Suroso, dari kolong dapur yang dulu digunakan sebagai gudang arang. Bau busuk itu seperti daging yang baru saja disembelih, bercampur tanah lembab dan keringat besi. Malam itu, Basuminten sengaja tidak tidur. Dari celah jendela bambu yang menghadap ke dapur belakang Pak Suroso, ia melihat bayangan besar bergerak, bukan manusia. Bentuknya membungkuk, bergerak cepat, dan membawa sesuatu seperti karung goni. Dari dalam karung itu, menetes cairan merah gelap. Lalu, dengan suara berat dan geraman pelan, makhluk itu menyusup masuk ke kolong rumah Pak Suroso. Suara pintu kayu terbuka. Pak Suroso muncul, mengenakan sarung dan jaket hujan. Di tangannya ada baskom kosong. Ia berdiri di dekat lubang kecil di samping rumah jalan masuk ke kolong dapur. "Sudah selesai?" katanya dengan nada pelan. Dari lubang itu terdengar geraman lirih. Lalu 2 tangan bersisik panjang seperti milik reptil mengulurkan kantong plastik hitam ke arah Pak Suroso. Bau daging langsung menyeruak begitu plastik itu dibuka segar, seperti potongan ayam yang baru saja dicincang. Pak Suroso mengambilnya, lalu meletakkan sepotong daging kecil di piring dan menunduk dalam-dalam. "Ini pengganti yang terakhir. Jangan minta lebih." Makhluk itu mendesis, lalu menghilang masuk ke dalam kolong gelap yang dingin. Basuminten tak bisa tidur semalam. Paginya,
ia mengunjungi seorang dukun tua di utara kota. Mbah Rono, dukun itu terkenal bisa melihat makhluk gaib dan membaca aura rumah. Begitu ia mendengar nama Pak Suroso, wajah Mbah Rono langsung berubah. Ia menggeleng pelan. Jangan campuri. Yang tinggal di bawah warung itu bukan jin biasa. Ia penguasa lorong darah, makhluk penjaga pesugihan yang minta makan dari tubuh manusia. Tapi dia jual mie ayam, bukan sate manusia. Tanto kembat Suminten. Mbah Rono menatap dengan tajam. Kau pikir daging yang kau kira ayam itu benar-benar ayam? Hari-hari berikutnya, hilangnya anak-anak jalanan mulai mengisi koran lokal. Anak pengamen, gelandangan, bahkan beberapa ODGJ yang biasa tidur di emperan pasar menghilang satu persatu. Polisi menganggapnya sebagai kasus orang hilang biasa. Tapi warga sekitar warung Pak Suroso tahu mereka telah menjadi persembahan. Suatu malam, seorang pemuda kurir makanan bernama Aris mendapat pesanan antar ke rumah pusat warung Pak Suroso. Ia heran karena si pemesan menulis, "Tolong antar ke dapur belakang. Jangan masuk lewat pintu depan. Jangan bertanya apa-apa." Karena penasaran dan butuh uang lembur, Aris mengantar mie ayam itu. Ia mengetuk pelan pintu dapur belakang. Tak ada jawaban, tapi pintu terbuka sendiri pelan, seperti mengundang. Dapat hanya cahaya dari kuali besar yang menyala merah. Membara, Aris meletakkan pesanan itu di atas meja, lalu terdorong rasa ingin tahu. Ia mengintip ke kolong dapur yang sedikit terbuka. Apa yang ia lihat membuat jantungnya hampir berhenti di sana. Seekor makhluk besar dengan tubuh mirip manusia, tetapi kulit bersisik, berekor panjang dan mulut bertaring, sedang memotong sesuatu. Di sekitarnya berserakan tulang manusia, ada tengkorak anak kecil, tangan yang masih mengenakan gelang kain, dan potongan paha manusia. Daging itu dikunyah makhluk itu, lalu dimuntahkan ke dalam ember. Ember itu sama dengan yang digunakan untuk menyuplai warung. Aris mundur dengan panik, tapi kakinya menendang panci kecil. Suara logam membuat makhluk itu menoleh. Matanya menyala dan mulutnya menganga hingga ke telinga. Ia menggeram, lalu meloncat ke arah Aris. Paginya, motor Aris ditemukan di depan gang, tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Pihak warung mengaku tak pernah menerima pesanan malam itu. Desas-desus soal warung Pak Suroso mulai menyebar, tapi semua orang bungkam. Mereka takut, sebab mereka tahu siapapun yang terlalu banyak bicara akan lenyap. Seperti Fadil, seperti food vlogger itu, seperti Aris. Kini setiap malam, kolong rumah Pak Suroso dipenuhi suara geraman dan bunyi kunyah. Dari balik celah lantai, uap merah kadang mengepul. Tapi warung tetap buka, tetap ramai. Karena seberapapun orang tahu, rasa mie ayam Pak Suroso terlalu enak untuk ditolak, bahkan oleh mereka yang tahu kengerian di baliknya. Ada satu sudut di warung mie ayam Pak Suroso yang tak pernah diduduki orang lain. Sebuah bangku kayu usang dengan meja kecil yang selalu diberi taplak merah bergaris emas. Letaknya di pojok dekat dinding, sedikit lebih gelap dibanding tempat duduk lain. Di atas meja itu selalu tersedia satu mangkuk kosong dan satu gelas teh hangat yang tak pernah disentuh siapapun. Tapi setiap malam, keduanya habis seolah disantap oleh sosok tak kasat mata. Orang-orang menyebutnya meja kematian, tapi bagi pelanggan warung itu, keberadaan meja tersebut sudah jadi semacam aturan tak tertulis. Mereka tak pernah duduk di sana, tak ada yang berani menyentuh peralatan makannya. Bahkan pelayan pun dilarang membersihkannya. Dan anehnya, setiap malam, tepat pukul 8, seorang pria tua muncul duduk diam di sana, menyantap mie ayam tanpa suara, tanpa kata, dan tanpa membayar dea mengganoken. Setelan abu-abu lusuh khas zaman kolonial, lengkap dengan topi hitam bundar. Wajahnya pucat seperti mayat, pipinya cekung, dan kulit tangannya penuh guratan hitam seperti bekas luka terbakar. Ia tak pernah mengangkat wajah. Ia hanya datang, duduk, makan, lalu menghilang begitu saja setelah mangkuknya kosong. Pak Suroso sendiri tak pernah menegurnya. Ia selalu menyediakan satu porsi mie ayam khusus yang disajikan dengan sendok perak dan mangkuk kuning bermotif naga. Hanya pria itu yang boleh menyentuhnya. Tak ada seorang pun yang tahu siapa dia sebenarnya. Namun, segalanya mulai berubah ketika Tegar, karyawan baru berusia 20 tahun, asal Kajen, mulai bekerja di warung. Tegar, yang baru saja diangkat jadi pelayan malam,
Tidak tahu aturan tak tertulis itu. Suatu malam, ketika Pak Suroso sedang menerima pesanan di dapur, Tegar melihat pria tua itu duduk di pojok. Wajahnya dingin, tangan gemetar pelan saat menyuapkan mie. Merasa kasihan, karena pria itu terlihat renta dan belum membayar. Tegar mendekat sambil membawa nota. "Pak, ini mie ayam 1, teh tawar 1, 25.000. Ya," ucap Tegar, menyodorkan struk. Pria itu berhenti mengunyah. Wajahnya tak bergerak. Tapi 1 detik kemudian, Tegar terhuyung mundur, memegangi kepalanya. Telinganya berdarah, matanya mendadak putih seluruhnya, dan tubuhnya ambruk ke lantai sambil menggigil hebat. Pak Suroso keluar dan langsung membentak pelan. Siapa yang menyentuh dia? Salah satu pelayan menunjuk Tegar yang sudah tergeletak dengan mulut berbuih. Malam itu, warung ditutup lebih awal. Tegar dilarikan ke puskesmas, tapi hingga pagi ia tak sadarkan diri. Ketika akhirnya sadar, ia hanya bisa berkata satu kalimat berulang-ulang. "Bangkunya dingin, bangkunya dingin, bangkunya dingin." Ia mengulanginya hingga dibawa pulang oleh keluarganya, lalu hilang dari dunia kerja sejak itu. Sejak kejadian tersebut, Pak Suroso semakin disiplin soal meja itu. Ia menambahkan papan kecil bertuliskan, "Dilarang duduk di sini." Sudah ada yang menempati tapi tetap saja. Rasa penasaran manusia lebih kuat dari rasa takut. 3 hari kemudian, sepasang mude-mude luar kota yang baru pertama kali datang ke warung itu tak sadar duduk di meja tersebut karena warung sedang penuh. Tak ada pelayan yang sempat memperingatkan. Mereka tertawa-tawa, memesan 2 mie ayam, dan bahkan menaruh tas di atas bangku. Namun ketika mie mereka datang dan mereka hendak menyuap suapan pertama, lampu warung tiba-tiba mati total. Seluruh ruangan berubah gelap, dan udara menjadi dingin, seperti masuk ke dalam sumur. Terdengar suara gesekan kursi, tapi bukan dari mereka. Lalu satu demi satu pelanggan menjerit. Beberapa melihat bayangan tinggi hitam berdiri di belakang pasangan. Muda itu dengan tangan panjang menjulur ke piring mereka. Saat lampu kembali menyala, keduanya sudah tak sadarkan diri. Leher mereka membiru, seperti dicekik oleh tali tak kasat mata. Di atas meja itu, mangkuk mie ayam mereka hancur berkeping, dan gelas teh pecah membentuk pola mirip angka 4. Setelah insiden itu, meja tersebut tak hanya dibiarkan kosong, tapi kini ditutupi kain putih dengan bunga kamboja kering di atasnya. Namun, setiap malam, tetap saja pria tua itu muncul dan duduk. Meja tetap bersih setelah ia pergi. Sendok dan mangkuknya selalu berada di tempat yang sama. Seakan tangan tak terlihat telah membereskannya sendiri. Bu Sumyang sejak lama membisu suatu malam, mendadak berjalan dari kamarnya ke meja itu. Tanpa sepatah kata pun, ia duduk tepat di hadapan pria tua itu. Tak seorang pun berani menghampiri. Mereka berbicara tanpa suara, saling menatap selama 10 menit. Lalu Bu Sumi menangis pelan, mencium tangan pria itu, dan kembali ke kamarnya. Besok paginya, Bu Sumi meninggal dalam tidur. Di tangannya tergenggam potongan taplak merah dari meja itu, dan di bawah bantalnya ditemukan satu kertas kuning tua berisi tulisan tangan, "Utangnya telah lunas, tapi warung ini masih milik kami." Sejak kematian Bu Sumi, meja itu menjadi altar. Kini, Pak Suroso menambahkan lilin kecil yang selalu menyala setiap malam. Tak ada lagi pelayan yang berani mendekat, dan tak ada lagi yang menanyakan siapa pria tua itu. Sebab mereka tahu, ia bukan manusia. Konon, dalam perjanjian pesugihan yang dilakukan Pak Suroso bertahun-tahun lalu, ia tidak hanya menyerahkan anak dan istri, tapi juga tempat duduk bagi penunggu pesugihan makhluk penagih, penjaga keseimbangan antara keberuntungan dan darah. Dan jika suatu malam bangku itu kosong tanpa alasan, maka semua pelanggan yang hadir akan menjadi korban. Sejak kematian Bu Sumi, warung mie ayam Pak Suroso semakin ramai, bahkan membuka jam operasional hingga tengah malam. Namun, justru sejak itulah gangguan mulai terjadi, bukan hanya di dapur, tapi di meja-meja makan. Di hadapan pelanggan, awalnya hanya 1-2 orang yang mengeluh. Seorang pria paruh baya asal Jakarta memoki-moki di depan warung, mengklaim mie ayam yang ia makan berdarah. Ia menunjukkan foto yang diambil dari mangkuknya mie ayam biasa, tapi berlumuran cairan merah gelap. Anehnya, saat staf warung memeriksa, langsung mie itu terlihat normal. Tidak ada darah, tidak ada bau amis,
Besoknya video keluhan pria itu viral di TikTok. Komentar pun bermunculan. Tapi kemudian video itu tiba-tiba hilang seperti dihapus paksa. Akun pria itu lenyap. Dan ketika seseorang menelusuri ke alamatnya, dikabarkan ia telah dibawa ke RSJ karena mengigau terus menerus, katanya. Mangkoknya ngomong. Mangkoknya bilang, "Aku ganti seseorang." Mula-mula Pak Suroso menganggap semua itu hanya efek samping dari popularitas. Tapi saat kejadian serupa menimpa pelanggannya sendiri, yang ia kenal sejak dulu, ia mulai takut. Seorang anak SMA, Rizky, pelanggan setia yang biasa mampir sehabis bimbel, datang malam itu dan duduk di pojok dekat dapur. Ia memesan mie ayam spesial. Sambil menunggu, ia membuka buku pelajaran. Tapi saat mangkuk mie datang, ia mendadak terdiam. Tatapannya kosong mengarah ke dalam mangkuk. Lalu perlahan, tangannya mulai gemetar. Mangkuknya bilang, "Aku akan jatuh," bisiknya pada pelayan yang lewat. Pelayan tertawa, mengira ia bercanda. Tapi Rizky tidak menyuap mie-nya. Ia hanya menatap, lalu menangis pelan. 10 menit kemudian, ia jatuh ke lantai dan kejang-kejang. Dari mulutnya keluar suara anak kecil menangis. Keluarganya datang, membawanya ke rumah sakit. Tapi Rizky sejak itu tidak bisa lagi makan apapun. Setiap makanan yang mendekat, ia muntah. Tubuhnya kurus hanya dalam waktu 2 minggu, dan dokter tak menemukan penyakit medis. Namun setiap malam, ia berkata dalam tidur, "Aku bukan dia, bukan aku yang harus diganti." Kejadian serupa makin sering terjadi. Beberapa pelanggan mengaku mendengar suara-suara dari dalam mangkuk. Ada yang mengaku mendengar suara istri sendiri memanggil dari dasar mangkuk. Ada yang mendengar tangisan bayi. Bahkan ada yang mengaku mendengar suara anak kecil menyanyikan lagu daerah Jawa dalam irama lambat dan serak. Pelayan senior, Mbak Santi, akhirnya membuka suara kepada Suroso. Ia minta berhenti bekerja karena mendengar bisikan dari mangkuk setiap kali mencuci piring. Mangkoknya minta dibebaskan, Pak, katanya. Mereka dikurung di sana. Pak Suroso hanya terdiam. Ia tahu ini adalah konsekuensi dari pesugihan yang makin lama makin dalam. Dahulu hanya mie pertama yang harus dipersembahkan, lalu anaknya, lalu kini bahkan alat makan menjadi wadah arwah. Semua bermula dari malam ketika ia menanam benda penglaris di bawah lantai dapur. Itu adalah pecahan mangkuk kuno dari zaman Mataram, diberi jampi oleh dukun pesugihan di daerah Weleri. Mangkuk itu dikubur bersama potongan kuku, rambut, dan tetesan darah pertama dari Fadil, anaknya. Sejak saat itu, semua mangkuk yang digunakan warungnya adalah replika dari bentuk aslinya warna kuning gading dengan motif naga dan bunga. Namun karena penglaris itu bersifat menyalur, setiap mangkuk ini menjadi wadah bagi arwah-arwah yang digunakan dalam perjanjian. Mereka tidak hanya membantu menarik rezeki, tapi juga menjerat roh korban agar tak bisa pergi dari dunia, dan jumlahnya terus bertambah. Suatu malam, pelayan baru bernama Yuda lupa mengganti satu set mangkuk dan malah menyajikan mie dengan mangkuk polos dari rumahnya. Hasilnya mengejutkan. Pelanggan itu memuji mie-nya lezat, tapi merasa ringan di hati. Tidak ada rasa aneh, tidak ada mimpi buruk. Yuda pun menceritakannya pada Pak Suroso. Wajah Pak Suroso memucat. "Buang mangkuk itu sekarang juga," katanya tegas. "Tapi, Pak, sekarang." Yuda membuangnya ke sungai seperti diminta. Tapi malam itu, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di warung, tapi semua meja kosong. Di setiap mangkuk, muncul wajah manusia yang ia kenali dari berita orang hilang. Mereka menjerit, menggedor permukaan mangkuk dari dalam, sambil berteriak, "Keluarkan kami, ganti kami, ganti, ganti." Setelah malam itu, Yuda berhenti kerja dan pindah keluar kota. Ia tak pernah kembali. Pak Suroso mulai menyadari satu hal. Para arwah tumbal tak lagi puas hanya dengan dikurung. Mereka ingin pembebasan, tapi perjanjian pesugihan tidak memungkinkan itu. Satu-satunya cara membebaskan mereka adalah mengganti dengan jiwa baru dari darah pemilik warung sendiri. Tapi Pak Suroso tak berani. Sebagai gantinya, ia memerintahkan agar setiap mangkuk baru kini diberi tetesan darah ayam hitam setiap pagi sebagai bentuk penenangan. Namun malam-malamnya dihantui suara-suara dari rak piring. Piring yang jatuh sendiri,
sendok yang berdenting tanpa disentuh, suara cekikikan dari dalam ember cuci. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Seluruh mangkuk pecah sendiri, bahkan sebelum digunakan, pelayan menemukan tulisan merah menyala di dinding dapur. Kau tak bisa selamanya menunda gantinya. Sejak malam itu, Pak Suroso mengganti seluruh mangkuk dengan bahan melamin putih polos. Mie ayam masih tetap ramai, tapi ia tahu daya mistisnya mulai menurun. Beberapa pelanggan mulai pindah ke warung lain. Beberapa bahkan mengeluhkan rasa mie yang berubah. Namun, ia tak peduli. Ia lebih takut pada jeritan dari balik tembok dapur. Ia lebih takut pada wajah-wajah di dasar mangkuk yang tak bisa ia lihat, tapi bisa ia dengar. Dan ia tahu, jika suatu saat ia berhenti menyajikan mangkuk kepada mereka, maka bukan hanya suara yang akan keluar dari dapurnya, tapi mereka sendiri, mereka yang dikuring akan datang mencarinya. Dan bukan untuk makan mie, tapi untuk menggantikan tempat mereka. Dulu, di seberang jalan warung mie ayam Pak Suroso, berdiri sebuah kedai mie legendaris, Mie Ayam Pak Dianto, yang sudah buka sejak tahun ke-1992. Rasanya dikenal otentik, tempatnya bersih, dan selalu ramai, terutama saat jam makan siang. Tapi, itu dulu sebelum warung Pak Suroso menggeser segalanya. Sejak 2 tahun terakhir, pelanggan Pak Dianto mulai menurun. Bukan karena rasa, tapi karena sensasi mie ayam milik Pak Suroso yang katanya bikin nagih. Sekali coba, pasti balik lagi, kata orang-orang. Bahkan pelanggannya sendiri mulai meragukan mie buatannya. Kurang sesuatu, begitu kata mereka. Pak Dianto bukan orang yang percaya klinik, tapi sebagai orang tua yang kenyang makan garam, ia tahu ada yang tak beres dengan cara naiknya warung di seberang. Apalagi saat istrinya, Bu Wati, suatu malam bermimpi aneh. Ia melihat gerobak mie Pak Suroso berjalan sendiri di tengah jalan. Lalu dari dalamnya keluar tenggen-tenggen hitam menarik pelanggan satu persatu, termasuk ia dan suaminya. Sejak malam itu, warung Pak Dianto sepi. Bahkan benar mereka dirusak orang tak dikenal. Gas bocor tanpa sebab, dan ayam segar yang dibeli dari pasar tiba-tiba membusuk sebelum sempat dimasak. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengusir rezeki dari tempat itu. Puncaknya terjadi saat Pak Dianto mencoba konfrontasi. Suatu malam, ia menunggu Pak Suroso di luar, dan saat pria itu keluar warung, ia menghadangnya. "Kau pikir aku tak tahu permainanmu, Ro?" katanya geram. "Kau pikir aku bodoh?" Pak Suroso hanya menatapnya dengan tenang, lalu tersenyum miring. "Apapun yang keluar dari dapur saya, tidak akan bisa kau saingi. Dunia kita sudah beda, Pak Dianto. Kau pakai jin, pesugihan, tumbal. Demi apa? Mie ayam laris? Kau pikir rezeki seperti itu bisa ditelan anak cucumu?" Pak Suroso tak menjawab. Ia hanya menoleh ke langit malam dan berkata pelan, "Kau sudah mengutukku, maka bersiaplah, giliranku membalas." 3 hari setelah kejadian itu, warung Pak Dianto ditemukan porak-poranda. Meja dan kursi berserakan, panci rebus terguling, dan air kaldu menyebar ke lantai seperti darah. Di dapur, tubuh Pak Dianto ditemukan tergeletak dalam keadaan mengenaskan, perutnya robek seperti dicakar binatang buas. Tidak ada saksi, tidak ada jejak kaki, dan pintu warung terkunci dari dalam. Sementara itu, Bu Wati ditemukan duduk membisu di pojok dapur. Tubuhnya gemetar, dan matanya tak berkedip. Dalam genggamannya, ada sehelai rambut merah gosong, dan ayah terus menggumam satu kalimat. "Dia datang dari gerobak." Dia keluar dari gerobak. Polisi menyimpulkan kematian itu sebagai serangan hewan liar. Namun, warga sekitar tahu lebih dari itu. Karena malam sebelum kejadian, beberapa orang melihat asap merah keluar dari sela-sela papan gerobak Pak Suroso. Dan ada suara-suara erangan panjang yang terdengar dari arah kolong warung. Sejak itu, warung Pak Suroso semakin merajai jalanan. Tak ada lagi pesaing yang berani buka di sekitar situ. Bahkan warung pecel dan angkringan pun ikut tutup, karena pelanggan mereka anehnya beralih memesan mie ayam, bahkan saat lapar malam sekalipun. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. 2 minggu setelah kematian Pak Dianto, seorang pelanggan tetap warung Pak Suroso bernama Yuli mengalami kesurupan. Ia sedang makan sendirian di pojok warung saat tiba-tiba wajahnya menegang. Matanya melotot dan sendok di tangannya jatuh. Ia berteriak nyaring, lalu mengangkat kursinya dan melemparkannya ke arah dapur sambil menjerit,
Mana suamiku? Mana warungku? Kau ambil semua. Pelayan panik, pelanggan lari, dan Pak Suroso terpaksa memanggil dukun untuk meredakan kerasukan itu. Saat roh Yuli ditenangkan, ia menangis terseduh dan mengatakan bahwa dirinya tak tahu siapa dirinya sendiri. Saya, Yuli, tapi ada suara di kepala saya. Suara seorang lelaki tua yang terus-terusan menyuruh saya balas dendam. Dia bilang mie ini bukan untuk manusia. Keesokan harinya, dua pelanggan lain mengalami hal serupa. Mereka duduk di meja yang berbeda, namun kesurupan secara bersamaan. Mereka mengoceh dalam suara parau, menyebut nama Dianto berulang kali. Salah satunya bahkan mencakar wajahnya sendiri hingga berdarah, sambil berkata, "Mereka dijebak. Kami semua dijebak. Ini bukan warung, ini kuburan." Para tetangga mulai ketakutan. Beberapa tak mau lewat depan warung malam-malam. Beberapa lainnya membakar kemenyan dan menabur garam di depan rumah mereka sendiri. Takut roh penasaran dari warung itu merambat keluar. Pak Suroso mulai kehilangan kendali. Ia menyadari bahwa arwah Pak Dianto belum pergi. Ia menolak dilenyapkan dan kini mengutuk warung dari alam baka. Sejak kematiannya, satu demi satu roh tumbal yang disimpan dalam mangkuk pun ikut berontak. Mereka menolak dibagikan ke manusia. Mereka kini ingin menagih balas dendam, bukan kepada pelanggan, tapi kepada sumbernya, Pak Suroso sendiri. Malam itu, saat hujan turun deras, pintu dapur warung Pak Suroso terbuka sendiri. Semua peralatan dapur berjatuhan, kuali hitam yang menjadi sumber pesugihan bergoyang sendiri, lalu meledak secara halus, menyemburkan uap hitam ke seluruh ruangan. Di dalam uap itu, terlihat sosok tinggi, kurus, mengenakan celemek berdarah, dan membawa pisau dapur. Wajahnya tak tampak jelas, tapi suaranya terdengar lirih. "Giliranku, Kiniro. Aku mau warungku kembali." Sejak malam itu, warung Pak Suroso tutup lebih awal. Pelanggan mulai berkurang. Aroma mie yang dulu menggoda kini seperti daging hangus. Bahkan beberapa orang melihat bayangan pria tua berdiri di belakang gerobak. Bukan Pak Suroso, tapi sosok lain dengan tangan penuh luka dan wajah menganga oleh kemarahan yang belum terbalas. Kini, setiap malam Jumat, bangku kosong di pojok warung tak hanya diduduki pria berjubah abu-abu, tapi ada satu kursi tambahan selalu basah oleh darah. Dan siapapun yang nekat duduk di sana tak akan keluar dari warung dengan utuh. Pak Suroso tahu perang telah dimulai antara dua kekuatan dari dua dunia, dan ia berada tepat di tengahnya sebagai pemilik warung, sekaligus biang kehancurannya. Selepas serangkaian kesurupan, kematian misterius, dan bangkrutnya pesaing, warung mie ayam Pak Suroso sempat tutup selama 2 minggu. Banyak yang mengira warung itu akan berhenti selamanya, tapi pada malam Jumat Legi, warung itu kembali buka, tanpa pengumuman, tanpa promosi. Dan seperti direncanakan, para pelanggan setianya yang sebagian besar datang bukan karena lapar, tapi karena ketagihan berduyun-duyun kembali. Namun ada satu perubahan mencolok. Seorang pemuda baru muncul di balik meja kasir. Tony, usia 19 tahun, kulit sawo matang, bertubuh kurus, pendiam, dan lebih sering menunduk saat berbicara. Ia adalah keponakan jauh dari almarhum Bu Sumi, anak dari saudara sepupu yang tinggal di Wiradesa. Pak Suroso sendiri yang mengangkatnya sebagai karyawan malam, bukan karena keahlian Tony, tapi karena alasan yang lebih dalam. Tony memiliki mata lain. Tony sejak kecil dikenal sebagai anak yang bisa lihat. Ia sering bicara sendiri, tahu siapa yang akan meninggal, dan melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang biasa. Ibunya menyebutnya anugerah, tapi ayahnya menganggap itu kutukan. Setelah kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan, Tony diasuh pamannya yang bekerja sebagai penggali kubur. Sejak malam pertama bekerja, Tony sudah merasa hawa berbeda di warung Pak Suroso. Saat membersihkan sendok di dapur, ia melihat uap mie yang naik dari kuali, membentuk wajah manusia, wajah anak kecil menangis. Saat menyusun mangkuk, ia mendengar suara-suara lirih memanggil namanya dari balik rak piring. Namun, anehnya, ia tidak takut. Tony justru merasa seperti ditarik masuk, seolah semua itu ingin bercerita. Malam ketiga, Tony terbangun di lantai warung. Ia tidak ingat bagaimana bisa tertidur di sana. Tapi saat membuka mata, ia mendapati dirinya duduk di depan pria berjubah abu-abu yang biasa menempati kursi pojok. Wajah pria itu kabur, tapi matanya jelas menatap Tony lekat-lekat.
Kau bisa dengar mereka, katanya dengan suara berat seperti dua orang bicara sekaligus. Kau bisa buka pintu yang sudah ditutup. Lalu pria itu lenyap, dan Tony mendapati dirinya kembali berdiri di dapur dengan tangan penuh serpihan mangkuk hari-hari. Berikutnya, Tony makin dekat dengan inti kutukan warung. Ia menyadari bahwa bukan hanya makanan yang dikutuk, tapi lantai dapur itu sendiri yang di bawahnya terkubur benda pesugihan utama. Kuali, rambut, kuku, dan darah dari tumbal-tumbal sebelumnya. Ia mencium bau amis menusuk setiap malam, dan terkadang melihat kaki berjalan sendiri di lorong dapur, sampai akhirnya suatu malam ia nekat menggali lantai dapur dengan menggunakan linggis kecil dan bantuan suara batin yang menuntunnya. Tony menemukan ubin paling tua di sudut dapur. Ia cungkil pelan-pelan, dan di bawahnya ada tanah merah bercampur darah yang tak pernah kering. Di sanalah ia menemukan botol kaca berisi cairan hitam dengan rambut bayi melilit di dalamnya, serta mangkuk kuning retak bertuliskan huruf-huruf aksara Jawa kuno. Begitu Tony mengangkat mangkuk itu, semua lampu di warung padam. Suara tangisan langsung terdengar dari semua sudut ruangan, dari rak sendok, dari ember cuci, dari sela-sela genteng, dan dari kolong warung terdengar suara tertawa lirih bercampur dengan raungan. Jangan ganggu istana kami. Tony berlari keluar sambil membawa botol dan mangkuk. Tapi di depan warung, ia dihadang Pak Suroso. Wajahnya pucat, napasnya berat. Letakkan barang itu, Tony. Suaranya bergetar, antara marah dan takut. Mereka ingin dibebaskan, Pak, ucap Tony pelan. Kalau kau buka segel itu, semua yang sudah saya bangun akan hancur, termasuk dirimu. Namun Tony tetap melangkah mundur, lalu membuka botol itu. Seketika angin dingin berhembus deras, dan suara mendesak keluar, seperti ledakan bisikan dari ratusan mulut. Dari botol itu keluar cahaya hitam pekat, melesat ke langit malam, lalu turun kembali ke bumi dalam wujud bayangan-bayangan hitam. Mereka adalah Roro Tumbal, terkurung selama bertahun-tahun dalam mangkuk dan penglaris. Bayangan-bayangan itu tidak menyerang Tony, justru mereka membentuk lingkaran. Namun satu dari mereka, seorang lelaki tua dengan luka di perut, mendekati Pak Surosoro. Kau rampas hidup kami, kau umpan keluarga demi warung. Kau ikat jiwa kami dalam tembikar. Kini bayarnya adalah kau. Pak Suroso tak sempat kabur. Bayangan itu menerjang tubuhnya. Jeritannya menggema seperti ditarik ke dalam jurang. Tubuhnya bergetar, lalu rebah di tanah, membatu perlahan, menjadi semacam patung garam yang rapuh. Dan ketika angin berembus kencang, tubuh itu hancur menghilang tanpa sisa, seolah tak pernah ada. Sejak malam itu, warung Pak Suroso tak pernah buka lagi. Tapi anehnya, orang-orang tak bisa mengingat dengan jelas siapa yang pernah punya warung. Plang mie ayam Pak Suroso mengelupas sendiri, dan bangunannya dipenuhi debu serta daun kering dalam seminggu. Tony menghilang. Ada yang bilang ia kembali ke Wiradesa. Ada juga yang bersumpah melihatnya malam-malam di dekat warung, duduk sendirian sambil membawa mangkuk kuning dan berbicara pelan. Konon, setiap tanggal wafat Pak Suroso malam Jumat lagi, aroma mie ayam kembali tercium dari dalam warung itu, meski tak ada aktivitas di dalamnya. Dan dari kejauhan bisa terdengar suara, mau tambah satu mangkuk lagi? Namanya Bagas Surya, seorang food vlogger asal Semarang dengan channel YouTube yang sedang naik daun. Ia terkenal dengan konten kuliner ekstrem, termasuk makan di tempat-tempat angker dan warung misterius. Ketika sebuah komentar masuk di salah satu videonya berbunyi, "Bang, berani nggak coba review warung Pak Suroso yang katanya pernah ditutup karena pesugihan?" Bagas langsung tertarik. Warung mie ayam Pak Suroso memang sudah tutup hampir 3 bulan. Bangunannya masih berdiri, namun seolah ditinggalkan mendadak. Pintu terpal terkunci rantai, jendela-jendela berdebu, dan halaman penuh daun kering. Tak ada yang berani mendekat, apalagi membuka kembali warung itu. Tapi Bagas melihat ini sebagai kesempatan konten emas. Malam itu, ia datang bersama kameramen setianya, Aldi. Mereka membawa senter kepala, kamera pocket, dan alat perekam suara. Pukul 11 malam, mereka mulai merekam di depan warung, menyapa penonton dan bercerita soal legenda pesugihan mie ayam Pak Suroso. Tapi malam ini, kita akan masuk dan buktikan sendiri
ada apa sebenarnya di dalam warung yang katanya pernah jadi tempat tumbal manusia. Dengan linggis kecil, mereka membuka rantai yang berkarat. Anehnya, gemboknya rapuh, seperti sudah lama retak dari dalam. Pintu kayu dibiarkan terbuka sendiri, berderit pelan. Begitu mereka masuk, suasana langsung berubah. Udara dingin menyambut, bukan seperti malam biasa, tapi seperti memasuki ruang bawah tanah. Meja dan kursi masih utuh. Dapur terlihat seperti ditinggal terburu-buru, lengkap dengan panci, sendok, dan mangkuk kuning bermotif naga di atas meja. "Bro, ini kayak mangkuk yang viral itu kan?" kata Aldi sambil menyorot kamera ke arah mangkuk. Bagas mengangguk. Ia tak bisa menahan rasa panas. Ia mendekati mangkuk itu, menyentuhnya perlahan dingin seperti es. Tapi saat jari telunjuknya menyentuh sisi dalam, semua lampu kamera mendadak mati. Cahaya senter berkedip, dan saat menyala kembali, warung itu berubah. Bukan lagi bangunan tua. Kini mereka berada di dalam warung yang terang, bersih, dan penuh pelanggan. Tapi wajah-wajah pelanggan itu aneh. Matanya kosong, kulitnya pucat seperti lilin. Mereka makan mie ayam dengan gerakan yang sama, seragam, tanpa suara. Di belakang etalase, berdiri seorang pria tua dengan celemek merah bukan manusia. Matanya hitam seluruhnya, dan tangannya panjang seperti serangga. Ini apaan? Gumam Aldi panik. Bagas mencoba membuka pintu keluar, tapi tak ada jalan. Di luar jendela hanya ada kabut putih, dan suara orang ramai makan terdengar semakin keras, menyatu seperti dengungan tawon. Tiba-tiba, salah satu pelanggan berdiri dan menatap mereka. Matanya meneteskan darah, dan dari mulutnya keluar kalimat dengan suara yang bukan miliknya. "Kalian datang jadi makanan baru." Seketika pelanggan lain bangkit serempak. Mereka perlahan berjalan ke arah Bagas dan Aldi. Mereka kabur ke dapur, berharap menemukan jalan keluar. Tapi dapurnya juga telah berubah. Dinding-dindingnya merah tua, dan di tengah-tengahnya berdiri kuali besar yang mendidih. Bukan dengan air, tapi darah kental. Di sekitarnya, mangkuk-mangkuk kuning berserakan, masing-masing memantulkan wajah-wajah yang sedang berteriak. Wajah manusia, satu mangkuk bergerak sendiri, melompat ke kaki Bagas dan pecah, menampilkan tulisan di lantainya, "Kau bisa masak atau jadi masakan." Tiba-tiba, sesosok wanita muncul dari sudut dapur. Wajahnya kabur, tapi suaranya lembut toni. "Kau tak bisa keluar kecuali menggantikan yang sebelumnya. Kau sentuh mangkuk itu. Sekarang kau terikat." Bagas terguncang. Ia bertanya dengan gemetar, "Apa maksudmu?" "Yang sebelumnya?" Tony menunjuk ke arah sudut ruangan, dan di sana tampak sosok Pak Suroso. Bukan seperti manusia lagi, kulitnya hitam legam, matanya cekung, tubuhnya gemetar. Ia duduk di kursi dapur, memasukkan mie ke mangkuk tanpa henti. Mulutnya hanya komat kamit. "Satu porsi lagi, satu porsi lagi." Tony menatap Bagas dengan iba. "Kau bisa ganti tempatnya, ambil celemek itu, masak untuk mereka selamanya. Atau, ya, kau tahu." Dari belokong, Aldi ditarik oleh makhluk tinggi tanpa wajah. Tapi suaranya tertelan kabut. Ia menggeleng seolah diserap oleh dinding. Bagas tak punya pilihan. Ia menatap celemek merah yang tergantung di paku dinding. Di situ tertera nama baru, Chef Bagas S. Hingga kini, channel YouTube Bagas tak pernah diupdate lagi. Video terakhirnya hanya berdurasi 12 detik. Wajahnya pucat, dengan latar kabut, dan suara mie ayam dimasak. Ia berkata pelan, "Rasanya beda." Tak ada yang tahu di mana dia sekarang. Tapi beberapa penonton bersumpah, saat mereka post video di detik ke-7, terlihat mata hitam menatap dari balik kuali. Dan jika kau nekat mencari warung Pak Suroso di Google Maps, titiknya kadang muncul, KADANG, hilang. Tapi jika kau beruntung atau sial, kau akan diarahkan ke tempat sepi, di mana aroma mie ayam menggoda dari kejauhan. Kalau kau mencium bau itu, jangan ikuti. Karena mungkin itu bukan mie ayam dari dunia kita. 13 tahun berlalu sejak warung mie ayam Pak Suroso ditutup. Bangunannya kini terbungkus debu dan ilalang. Plang, sudah rubuh. Dindingnya ditumbuhi lumut, dan kaca jendela telah retak tak beraturan. Namun anehnya, bangunan itu tak pernah benar-benar roboh. Seolah ada sesuatu yang menjaga bentuknya tetap berdiri meskipun tak bernyawa.
Lalu datanglah keluarga Pak Harun. Seorang duda paruh baya bersama dua anaknya, Lita 17 dan Raffi 13. Ia baru saja pindah dari Pemalang setelah rumah kontrakannya habis masa sewa. Ia membeli lahan murah di Pekalongan dari seorang makelar tua yang memberinya harga miring. Warung tua itu termasuk dalam paket, lengkap dengan dapur, perabotan, dan bahkan panci besar yang katanya peninggalan, bisa dijadikan usaha kecil-kecilan, ujar Pak Harun penuh semangat. Ia tak tahu, warung itu dulunya disebut tempat yang ditinggalkan Roro kelaparan. Dengan gotong royong, mereka membersihkan tempat itu, membuang meja lama, menyapu bangku, mengecat ulang dinding, tapi satu bagian tak pernah bisa disentuh. Lantai dapur bagian pojok. Setiap kali mereka mencoba menggali atau mengganti ubinnya, alat-alat mereka patah, listrik sering mati. Bahkan Lita sempat terjatuh dan tak sadarkan diri selama 2 hari saat menyiram air panas di sudut itu. Namun mereka tak peduli. Setelah 2 minggu, warung itu dibuka dengan nama baru, Mie Ayam Berkah Keluarga. Awalnya semuanya baik-baik saja. Rasa mie mereka enak, pembeli mulai berdatangan. Bahkan beberapa pelanggan berkata bahwa aroma mie-nya mengingatkan mereka pada warung legendaris yang dulu pernah berjaya. Tapi setelah 2 bulan, hal-hal aneh mulai terjadi. Seorang pelanggan mengaku melihat bayangan anak kecil duduk di bawah meja, menatap mangkuknya. Seorang ibu rumah tangga memaki Lita karena mendengar suara bisikan dari dalam panci. Bahkan Raffi pernah mendapati satu mangkuk terisi penuh padahal tidak pernah disiapkan siapapun. Yang paling mengerikan, setiap malam Jumat Legi, selalu ada satu pelanggan tak dikenal yang datang tepat pukul 8 malam. Wajahnya pucat, mengenakan topi bundar, dan selalu duduk di pojok. Ia makan dayam-dayam, tak pernah berbicara, lalu menghilang begitu saja. Tapi piringnya selalu kosong. Suatu malam, Lita bermimpi bertemu seorang pemuda kurus yang memperingatkannya. Tempat ini belum bersih, katanya. Ada sesuatu di bawah dapur. Kalau kalian tak pergi, mereka akan menagih nyawa baru. Lita bangun dengan tubuh panas tinggi. Dan selama 3 hari, ia bicara sendiri sambil menirukan suara kuali mendidih. 1 porsi. 1 porsi. 1 porsi. Pak Harun akhirnya curiga. Ia menggali informasi dari warga sekitar. Dan barulah ia tahu bahwa warung itu dulunya adalah milik Pak Suroso, yang hilang tanpa jejak setelah dikabarkan melakukan pesugihan mangkok roh. Ia juga tahu bahwa tidak ada satupun keluarga dari Pak Suroso yang masih hidup, kecuali satu keponakan bernama Tony yang juga tak pernah terlihat lagi. Pak Harun panik. Ia memutuskan untuk menutup warung itu dan pindah rumah. Tapi sudah terlambat. Malam sebelum mereka pindah, suara langkah kaki terdengar dari dapur, dan panci tua itu mengeluarkan asap hitam. Meskipun tak ada api di bawahnya, Raffi ditemukan berdiri di depan panci. Matanya kosong, mulutnya mengucap kata yang sama berulang-ulang. Mereka lapar, mereka butuh daging baru. Malam itu juga, Pak Harun menghubungi seorang dukun tua dari Kendal bernama Mbah Kromo, yang konon pernah membantu kasus pesugihan warung lain. Mbah Kromo datang membawa kendi air dan kain kafan hitam. Ayai tak bonyok bicara. Begitu melihat dapur, ia langsung berkata, "Pusat kutukan ada di bawah sini. Kalau ingin selamat, warung ini harus dibakar. Tapi yang bakar harus darah keturunan terakhir." Pak Harun bingung. Ia bukan keturunan Pak Suroso. Tapi Lita mendadak terisak. Ia mengaku dari cerita mendiang ibunya bahwa mereka masih memiliki darah jauh dari garis Busumi, istri Pak Suroso. Artinya kutukan itu bisa turun ke mereka. Lita tak punya pilihan. Ia menyalakan obor dari minyak kelapa dan berdiri di tengah dapur, tepat di atas titik tempat penglaris dikubur. Ia membaca mantra yang diajarkan Mbah Kromo. Panci mendidih dengan hebat, mengeluarkan teriakan yang bukan dari manusia. Tiba-tiba, dari panci itu keluar bayangan satu persatu menyerupai wajah-wajah para korban. Di antaranya, Tony dengan tatapan Iba Bagas, si food vlogger pelanggan-pelanggan tua yang dulu kerasukan, dan terakhir, Pak Suroso, separuh wajahnya hangus, separuh lagi penuh tangis. Ia menatap Lita dan berkata, "Kau pilih menutup warung, maka semua kenikmatan ini ikut tertelan." Lita menjawab dengan berani, "Lebih baik lapar daripada makan dari nyawa orang lain." Dan ia melempar obor ke lantai.
Api menyebar cepat. Dinding-dinding meledak seperti ada tekanan dari dalam. Serak. Jeritan menggema. Raffi dan Pak Harun ditarik keluar oleh Mbah Kromo. Tapi Lita tetap di dalam tersenyum sebelum api menelannya. Besok paginya, warung itu hanyalah puing gosong. Tak tersisa apa-apa. Bahkan sendok dan piring ikut mencair. Tapi yang membuat bulu kuduk warga berdiri, tidak ada mayat ditemukan. Lita menghilang, seolah terbakar jadi abu atau ditarik ke dapur yang tak bisa dijangkau manusia bebek patahan. Kemudian, di lahan kosong bekas warung, kadang muncul gerobak mie ayam misterius setiap malam Jumat. Penjualnya wanita muda, senyumannya manis, namun tak pernah menjawab pertanyaan. Jika ditanya namanya, ia hanya berkata, "1 porsi cukup." Untuk terakhir kalinya, dan setelah makan dari gerobak itu, beberapa orang tak pernah pulang.